Yawmuddin ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Ustadz Norman, dan bagaimana kabarnya Bapak Ibu jamaah sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat, dan semoga kita semua Allah senantiasa berikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga kita semua diberikan kelapangan hati, eh, kelapangan dalam menerima ilmu-ilmu yang kita pelajari agar kita semakin eh, bertambah wawasan keislaman kita, dan dengan itu kita dapat meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat amal-amal soleh kita. Mari kita eh, baca umul kitab untuk niat-niat baik kita. Semoga pertemuan ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal soleh di yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Mas sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Shafiyah Juz 1. Di pekan lalu kita sudah selesai membahas usul fikih ya. Lebih tepatnya sejarah usul fikih atau muqaddimah. Kalau juz 1 ini masih muqaddimahnya, kalau Bapak Ibu ingin baca lebih detail tentang usul fikih bisa dibaca di saksiyah ketiga. Ya, saksiyah ketiga itu bicara lebih panjang lebar bagaimana manhaj atau metode Syekh Taqiyuddin An-Nabhani radhiyallahu taala dalam usul fikih. Jadi kalau ingin tahu seperti apa metode usul fikihnya Syekh Taqi, nah itu ada di saksiyah 3. Kalau saksiyah 1 yang kita bahas minggu lalu itu cuman membahas tentang mukadimahnya aja, pengantarnya saja, dan juga sejarahnya. Ya. Baik, jadi malam ini kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu fikih. Jadi setelah usul fikih kita bahas fikih. Baik, saya share screen ya. Oke. Ya, ini dia. Sudah muncul ya, insya Allah. Baik, yang ada kitabnya juga bisa sambil dibuka. Saya coba buat ringkasannya ya dari apa yang ada di dalam kitab Saksiyah Juz 1 bab fikih. Baik. Yang pertama al-fiqhu fil lughah. Yang pertama pengertian fikih, ta'arif, ta'arif fikih. Ta'arif fikih atau pengertian fikih. Seperti biasa ketika kita menjelaskan sebuah pengertian, sebuah mustalah, maka kita jelaskan, kita akan mendapatkan penjelasan ada dua kategori pengertian. Yang pertama pengertian secara bahasa atau lughah, yang kedua secara istilah. Nah, al-fiqhu fil lughah atau al-fiqhu lughatan gitu ya. Fikih secara lughah, secara bahasa artinya al-fahmu. Ya, al-fahmu yaitu apa? Pemahaman. Pemahaman. Fikih itu artinya pemahaman. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Oleh Nabi didoakan, Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, faqihkan ia dalam agama. Maksudnya adalah pahamkan akan agama. Ya, jadi fikih itu bisa berarti pemahaman. Kalau kita baca kajian-kajian hadis ya, kita akan lihat temukan fikih hadis. Apa fikih hadis itu? Fikih hadis itu adalah pemahaman dari hadis. Nah, jadi secara bahasa fikih itu artinya pemahaman. Orang yang fakih, orang yang paham. Nah, baik. Nah, ada pengertian kedua yang lebih khusus, yaitu pengertian dari para ahli syariat, pengertian secara istilah. Ya, Arif al arrafal mutasyara'in al-fiqhu makhsusun bil ilmi. Al-hasil bi jumlatin min al-ahkam syar'iyyah al-furu'iyyah binadhari wal istidlal. Jadi kata para ahli syariat, para fuqaha ya,
Fikih itu maksusun, dikhususkan, berarti definisinya itu dibatasi. Yaitu apa? Bil ilmil hasil, ilmu yang dihasilkan. Bijumlatin minal ahkam syariah, dari sejumlah hukum syariat. Sejumlah hukum syariah. Al-furu'iyah yang cabang. Binadhari wal istidlal, yang diperoleh melalui proses penelaahan dan pengambilan dalil. Ya, baik. Di sini ada beberapa hal ya dari pengertian ini yang Udah. yang Kok kemudian muter-muter tuh eh, muter gitu. Ih, muter. yang pertama adalah fikih ini adalah ilmu. Ya. Nah, kemudian ilmu yang dihasilkan Kenapa dari nggak apa? angin ya muter? Dari hukum-hukum syariat yang bersifat cabang. Jadi hukum syariat itu ada dua, ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya cabang. Nah, kalau usul itu hal-hal syariat yang maklum minadin bidharurah. Ya, artinya dia itu eh, sesuatu yang diketahui dalam syariat, sesuatu yang pokok. Sesuatu yang pokok bukan cabang gitu. Jadi tidak membuka perbedaan pendapat. Adapun furu itu berarti hal-hal cabang. Yang mana kalau cabang ini akan tidak selalu membuka perbedaan ya, tapi dia bukan hal yang pokok gitu. Dia sifatnya rincian dari hal yang pokok. Itu namanya cabang. Ada kalanya memang cabang inilah yang membuka ranah perbedaan. Oke, baik. Kita coba petakan dulu ya. Kita coba petakan dulu. Nah, jadi, oke. Jadi, kalau kita bicara ya syariat atau hukum-hukum syariah, begitu tadi bahasanya, ya. Kayak sama aja. Hukum-hukum syariah. Baik. Kalau kita bicara hukum syariah, maka dia dibagi dua nih. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah furu. Usul itu kan arti katanya akar ya, akar. Jadi dia itu yang pokoknya, pokok. Nah, ini buat insya Allah. Kalau furu itu cabang. Nah, eh, oke, yang dimaksud fikih yang mana? Usul atau furu? Usul ini apa? Misalnya ya, sholat itu wajib, itu usul apa furu? Itu usul, ya. Sholat 5 waktu itu wajib, itu usul. Tapi bagaimana cara sholatnya, tata caranya? Usul apa furu? Nah, itu furu baru tuh. Karena itu cabangnya dari pokok. Yang pokoknya itu kan kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu pokok. Bagaimana cara sholatnya, itu namanya furu. Kaifiahnya. Paham ya? Kewajiban zakat itu apa? Usul atau furu? Ada yang bisa jawab? Kalau Usul. boleh di nah, usul, betul. Kewajiban juga. Bahwa zakat itu wajib, itu usul. Tapi zakat itu disalurkan ke siapa saja, asnafnya, ya kan? Kemudian juga nisabnya berapa gitu. Kemudian apa namanya? Ketentuannya, persentasenya, dan lain sebagainya. Apa saja yang dizakati, ya. Ya zakati itu apa saja? Ada mata uang, ada hewan ternak, ada hasil pertanian gitu, misalnya. Itu adalah furu karena itu cabang-cabang dari yang pokok. Pokoknya adalah kewajiban zakat. Zakat itu wajib, nah itu pokok. Nanti bagaimana eh, eh, apa saja yang dizakati, penyaluran, persentase itu namanya furu, itu namanya cabang. Ya, karena turunan dari yang pokok atau hasil apa perincian dari yang pokok tadi, itu ya. Ibaratnya itu akar gitu kan. Akar itu satu aja, nah cabangnya yang banyak kalau pohon itu. Nah ini maksud dengan fikih,
Yang mana fikih itu? Fikih itu adalah yang furu ini. Nah, ini yang disebut dengan fikih. Nah, ini itu ya, berdasarkan definisi yang tadi kita bahas. Oke. Jadi kalau kita bahas ini nisabnya berapa zakat ini? Nah, zakat mal nisabnya berapa? Ya, itu kita bicara fikih gitu. Ini tata cara sholat jenazah seperti apa? Sudah kita bicara fikih. Tata cara sholat subuh berapa rakaat? Tata cara gimana? Dari salam. Dari takbir atau ihram sampai salam itu namanya kita bahas bahas fikih itu, ya. Baik. Kemudian kita coba lanjutkan definisinya ya. Jadi fikih itu didefinisikan ilmu yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariah, dari kumpulan hukum syariah. Jumlah itu artinya kan kumpulan ya. Bahasa Arab tuh jumlah artinya kumpulan. Sejumlah hukum-hukum syariah al-furu'iyah yang cabang bin nazari wal istidlal. Jadi eh, cara menghasilkan fikih itu adalah nazar dan istidlal. Nazar itu penelaahan, istidlal itu pengambilan dalil. Nah, jadi fikih itu tidak tidak muncul begitu saja, tapi memang hasil penelaahan atas atas dalil. Kalau kita gambarkan ya, nah di sana ada, jadi fikih itu lahir, nah dari apa? Dari yang namanya nazar dan istidlal. Jadi itu kaitannya dengan usul fikih yang, nah bisa baca di ini ya di Saksiyah 3 itu. Nazar dan istidlal itu yang dimaksud seperti apa? Maksudnya dari dalil itu seperti apa kok bisa muncul fikih? Nah artinya nazar dan istidlal itu diberlakukan atas apa? Ini panahnya salah nggak ya panahnya? Harusnya ke bawah ya? Atau ke atas apa ya? Yaitu atas dalil. Jadi dari dalil-dalil itu diambillah gitu maksudnya. Lewat nazar dan istidlal diambillah hukum fikih. Nah, dalil itu apa saja? Kita sudah bahas. Dalil itu ada Quran, Sunnah, ijma, sahabat, tergantung mazhab ya, kias. Nah, inilah ada dalil. Itu. Jadi dari dalil ini bisa diambil secara atau diambil digali ya. Dalil itu bisa digali ya. Dari dalil digali lewat nazar dan istidlal. Jadi cara cara galinya itu menggunakan nazar dan istidlal. Nah, ketika dalil sudah digali dari nazar dan istidlal muncullah fikih itu. Jadi memang nggak bisa lompat ya dari dalil langsung ke hukum itu nggak bisa. Mesti ada istidlal. Kalau dalil lompat langsung ke hukum bahaya. Soalnya kalau kita bicara hadis misalnya, ada beberapa hadis yang kelihatannya bertentangan. Nah, itu gimana? Ini misalnya, dalil me, apa dalil bunyinya perintah. Apakah langsung wajib? Kan tidak. Dalil bunyinya larangan. Apakah langsung haram? Kan tidak gitu. Disitulah perlu penelaahan lewat metode. Nah, sama juga hadis-hadis sama-sama kuat, dua hadis sama-sama kuat tapi isinya bertentangan. Hadis satu dan hadis dua. Nah, itu gimana? Nah, itu perlu namanya nazar itu. Nggak bisa langsung. Maka itu nggak bisa kita baca, misalnya kita buka kitab Imam Bukhari ya. Kitab Sahih Bukhari. Kita baca, oh ini wajib nih berarti nih. Kita baca hadis yang isinya perintah langsung, ini wajib nih harus. Kita baca hadis lagi isinya larangan, oh, ini haram nih berarti. Kan nggak bisa gitu. Memerlukan penelaahan dan istidlal. Tidak setiap perintah adalah wajib, tidak setiap larangan adalah haram. Itu perlu metode untuk menggali. Nah, jadi dari dalil-dalil ini yang kalau kita eh,
spesifikan lagi, dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil hukum, ya, bukan dalil akidah. Nah, dari dalil hukum itulah bisa diambil ilmu hukum, bisa diambil fikih yang merupakan hukum syariah yang sifatnya furu. Sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah dari segi definisi. Nah, baik, kita lanjutkan. Itu baru pengertian nih. Nah, wal ilmu bil ahkami syar'iyyah qad bada'a mundu an bada'at hadhil ahkami syar'iyyah. Wadhalika ba'da al-hijrah min Makkah ila al-Madinah. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat telah dimulai. Bada'a. Mundu an bada'at. Sejak hukum-hukum, sejak dimulainya hadhil ahkamu syariah, hukum-hukum syariat itu sendiri. Wadhalika, dan hal itu kapan? Ini pertanyaannya, kapankah hukum syariat itu dimulai? Hukum-hukum syariat tadi dimulai kapan? Ya, hukum-hukum itu dimulai ba'dal hijrah min Makkah ila Madinah, setelah peristiwa hijrah. Jadi adanya hukum-hukum syariat, kalau kita eh, bikin timeline ya, kemudian di sini ada hijrah. Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Baik, ini timelinenya ke sini ya. Nah, ini maksud dengan hukum-hukum syariat itu munculnya kapan? Hukum syariat itu munculnya nih setelah hijrah di sini. Yang dimaksud periode hukum-hukum syariah tadi. Periode hukum-hukum syariah itu setelah hijrah, bukan sebelum hijrah. Hijrah dari mana? Dari Makkah ke Madinah ya. Dari Mekah ke Madinah. Oke. Jadi periode hukum syariah itu terdapat setelah masa hijrah. Nah, coba kita lihat lagi slide berikutnya. Wal qismul ladzi nazala bi Makkah yuqaribu min thulutsil Qur'an wa sumiyat ayatu makkiyah. Nah, jadi kalau kita bagi ya, periode turunnya Quran. Periode turunnya Quran itu bisa kita bagi dua. Ada periode di Mekah dan ada periode Madinah. Nah, periode Quran yang bagian Quran yang diturunkan ketika di Mekah, maksudnya ketika sebelum hijrah ya, itu disebutnya ayat-ayat Makkiyah. Dan ayat-ayat Makkiyah itu mendekati sulusayil Quran, 2/3 dari keseluruhan Al-Quran. Disebutnya Makkiyah. Nah, itu. Oke, segitu dulu definisinya. Lalu kita petakan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Nah, dimaksud ayat-ayat Makkiyah itu nih sebelum hijrah ini. Disinilah turunnya, disinilah turunnya apa? Ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah. Makkiyah dari kata Makkah ya. Dan itu turun sebelum hijrah. Dan ini mencapai berapa? 2/3 Al-Quran. Ketika di Makkah. Jadi ayat-ayat Makkiyah 2/3 Quran. Baik. Nah,
Wahya fi majmu'iha la takadu tata'arradu li syai'in minal ahkam. Dan secara umumnya majmu'nya gitu, secara umumnya itu tidak tidak memuat hukum-hukum. Wa innama taqtasiru ala bayani usuliddin wa da'wati ilaih. Ya, eh, jadi ayat-ayat Makkiyah itu terbatas pada penjelasan pokok-pokok agama dan seruan kepadanya. Jadi di Makkiyah itu tidak bicara hukum. Jadi kalau bisa dirinci sedikit ya, ayat Makkiyah itu bicaranya akidah ya, keimanan. Jadi keimanan kepada Allah Ta'ala, keimanan kepada hari kiamat. Nah, itu fase-fase ayat Makkiyah itu. Ya, eh, perintah sholat sudah ada, tapi belum fikihnya belum ada fikih. Jadi rinciannya belum ada. Kemudian akhlak, sini akhlak itu sudah ada, ya akhlak-akhlak terpuji. Kemudian larangan, ya larangan, larangan-larangan lah kalau mau ditulis ya, karena keterbatasan ruang. Larangan terhadap apa? Misalnya larangan berzina, larangan membunuh, larangan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bi ayyidhan bin qutilat dalam Al-Quran. Atas dasar apa mereka dibunuh, anak-anak perempuan itu? Atas dosa apa mereka dibunuh? Nah, larangan apa lagi? Berbuat curang dalam timbangan. Wa idul lil mutaffifin. Itu sebagian ulama mengatakan turunnya di Makkah. Belum ada yang bilang ketika hijrah gini. Larangan curang. Jadi hal-hal terkait akhlak itu muncul di Makkah. Akidah, akhlak, larang-larangan gitu ya. Itu muncul di ayat-ayat Makkiyah. Gitu. Baik. Jadi tidak bahas hukum kalau di Mekah itu. Nah, baru setelah hijrah wal qismustani bagian kedua alladzina nazala fil Madinah yang turun di Madinah yuqaribu sulusa Al-Qur'an wa sumiyat ayatu madaniyah wahya atul ahkam. Jadi Quran yang turun di Madinah itu sekitar sepertiga Quran disebut juga ayat-ayat madaniyah. Nah, ini kan. Nah, ini setelah hijrah, kalau ini kan hijrah di sini ya. Nah, setelah hijrah inilah yang disebut ayat-ayat Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Diambil dari kata Madinah, berarti ayat-ayat yang turun di Madinah dan itu mencakup kurang lebih sepertiga Al-Quran. Jadi Quran lebih banyak turun di mana? Di Makkah atau di Madinah? Di Madinah. Secara waktu lebih lama mana? Makkah atau Madinah? Ada yang tahu? Lebih lama di mana? Rasulullah SAW sebagai Nabi ya? Lebih Di lama di Mekah di Mekah. Betul, karena di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Nah kan di Madinah berapa tahun? 10. 10 tahun. Ya. Nah baik, jadi ayat-ayat yang turun di Madinah itu yang disebut Madaniyah. Itulah ayat-ayat hukum. Ayat-ayat ahkam atau hukum-hukum. Jadi misalnya tentang sholat ya. Sholat itu muncul di Makkah. Tapi rincian sholat 5 waktu, rincian tata caranya, misalnya, dan sebagainya, eh, itu ada eh, memang garis besaran juga sih di Quran itu. Nanti rinciannya di hadis ya tentang tata caranya itu ya. Itu di hadis. Kemudian perintah puasa Ramadan turunnya di Madinah. Ada di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah turun perintah puasa yang di situ sudah ada tentang bahwa puasa itu dimulai kapan?
Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang ya eh, melihat bulan maka berpuasa. Jadi sudah ada fikihnya di situ. Bagaimana tata cara memulai satu Ramadan ternyata dengan melihat bulan. Dan gitu. Bagaimana kalau ada yang sakit, ya kan? Maka harus diganti. Gitu. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Jadi kalau kamu sakit atau safar, diganti di hari yang lain. Itu sudah ada fikihnya tuh. Sudah ada fikihnya, fikih puasa. Jadi ada kewajiban puasa turun, kutiba alaikumusiyam, kemudian cara memulai puasa apa? Cara menentukan awal puasa dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Kemudian juga kalau kemudian tidak bisa puasa maka diqadha. Jadi sudah turun ya eh, eh, kewajiban puasa dan fikih puasa, hukum puasa. Demikian juga hukum apa? Hukum misalnya menutup aurat, hukum jilbab bagi perempuan. Ya, surat An-Nisa itu turun di Madinah. Kemudian juga apa? Zakat turun di Madinah. Zakat dan ketentuan-ketentuannya. Waris juga. Jihad turun di Madinah. Jihad dalam segi ketentuannya. Nah, jadi banyak ayat-ayat hukum itu memang turunnya di Madinah ya. Eh, memang larangan berzina sudah ada di Makkah, tapi haknya hukumannya azani wazani itu fajridu ulamin umami atajaldah. Jadi hukumannya dijilid. Itu ayat apa? Ayat Madani. Hukum-hukum haji ayat Madani. Hukum potong tangan bagi mencuri ayat Madani. Jadi banyak hukum-hukum syariat itu turunnya di Madinah. Nah, makanya kalau dibagi dua besar gitu kan kategori makiyah itu lebih banyak akidah, Madaniyah itu lebih banyak hukum-hukum atau hukum-hukum syariah kan. Gitu ya. Baik. Nah, makanya kemudian eh, kalau ditanya eh, fikih itu kapan turunnya? Nah, ya kira-kira di inilah di periode hukum syariah ini. Inilah fase munculnya fikih di sini. Ya, fase munculnya fikih. Jadi seiring dengan periode hukum syariah tadi yang memang lahir dari karakteristik ayat-ayat Madaniyah yang lebih banyak masalah hukumnya dibandingkan masalah akidah. Begitu ya. Baik. Hmm. Nah, tadi. Nah, walau maka al-fiqh wa hakaman amaliyah kan. Dan karena fikih itu adalah hukum amaliyah. Apa artinya hukum amaliyah? Hukum-hukum praktis. Jadi fikih itu hukum praktis ya. Kalau nggak praktis namanya bukan fikih. Maksud praktis itu amali. Amali itu sesuatu yang dikerjakan. Ya, kalau bukan itu bukan fikih. Makanya akidah itu beda dengan fikih. Karena akidah tidak amali. Akidah itu i'tiqadi. Akidah itu diyakini. Tapi kalau hukum dia dipraktekkan gitu kan. Kanatil ahkam tanzilul li mu'alajati waqitah tahdusu. Jadi ketika hukum-hukum itu turun, itu banyak ya hukum-hukum turun itu untuk menyelesaikan fakta yang terjadi, menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi. Walaupun nggak semua ya, nggak semua. Tapi ada sebagian. Fakanat ayatul ahkam aktaro mata kunu bimunasabati hawadis tahdus. Maka itu hukum-hukum, ayat-ayat hukum itu banyak yang cocok dengan atau menjawab sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sekali lagi tidak semua. Misalnya kalau tentang apa namanya istri yang ditalak itu ada di surah At-Tolak. Nah itu memang menjawab pertanyaan seorang wanita yang ditalak. Nah, muncullah fikih tentang talak.
Juga fikih tentang apa? Pembagian ghanimah. Itu muncul ketika peristiwa para sahabat setelah selesai perang Badar, mereka berdebat tentang bagaimana cara membagi ghanimah atau rampasan perang. Muncullah surat apa? Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Itu turun ayat-ayat tentang prinsip pembagian ghanimah, pembagian rampasan perang. Nah, jadi eh, syariat adalah ahkam amaliyah dan eh, ayat-ayat yang diturunkan menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sekali lagi tidak semua, makanya kalau kita bahas sababun nuzul ya, nggak semua ayat itu ada sababun nuzul. Sababun nuzul itu sebab turun. Dan yang menjadi sababun nuzul bukan hanya syariat ya, bukan hanya hukum, akidah juga, kisah-kisah dan ya akidah. Jadi seperti itu. Nah, tapi banyak memang ayat-ayat hukum itu memang berkenaan dengan peristiwa yang terjadi kemudian menjawab peristiwa itu. Walaupun Quran di Lauhul Mahfuz sudah lengkap ya 30 juz. Bukan karena ada peristiwa baru ada ayat. Itulah yang dinarasikan oleh orang liberal bahwa Quran itu produk budaya, dia itu muncul setelah ada kejadian. Maka Quran itu muncul karena fakta yang ada kejadian. Nah, itu kan narasi orang-orang liberal ya. Ya menurut kita tidak. Yang kita yakini tidak seperti itu ya. Ayat Quran itu sudah ada di dalam mahfuz, cuman ketika fakta-fakta muncul di dunia, ya kemudian Allah turunkan ayat yang sudah ada itu menjawab persoalan yang ada. Jadi bukan karena adanya persoalan baru adanya ayat seolah-olah ayat itu menyesuaikan dengan fakta atau ayat itu tidak ada sebelum adanya fakta. Dan itu keliru. Ya, ya. Jadi Quran sudah lengkap gitu, cuma diturunkan bertahap zaman sesuai dengan tadi hawadis yang berlaku, hawadis yang muncul. Fatan zilul ayat, awil ayat, natifatan, natiqatan, bil hukmi. Sehingga sebagian ayat itu tersampaikan ya untuk menghukumi atau menjelaskan hukum. Wahada wa makna nuzul Quran munajam. Inilah sebut dengan Quran itu turunnya munajaman. Turunnya itu bertahap gitu. Gak kemudian ya 17 Ramadan atau nuzul Quran, Lailatul Qadar misalnya. Berarti kebayangnya Quran turun semuanya gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak. Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama 23 tahun. Tujuannya apa? Dilakukan apa? Yusabitabihi fu'adat. Agar dengannya kamu bisa menguatkan hatimu. Jadi kalau Quran turun berangsur-angsur bertahap, itu semakin menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bisa aja Allah Taala menurunkan satu Quran full. Sekarang kan Quran itu kecil, ya. Mushaf ya maksudnya, kan kecil tuh segini aja disakuin bisa. Kalaupun dibaca full nonstop, ya kira-kira tuh 15 jam dibaca tuh dari juz 1 sampai 30. Jadi sebenarnya pendek gitu, ya dibaca bisa cepat gitu. Tapi kenapa? Allah Ta'ala mencicil ayat-ayat itu dan baru 23 tahun selesai. Tidak lain apa? Bitabihi fu'adat. Agar semakin menguatkan hati. Nah, selain itu juga memang apa? Menjawab soalan-soalan yang ada di masyarakat gitu. Jadi bukan karena soalan baru mikir, oh ini jawabannya. Enggak, udah ada jawabannya. Jadi ayatnya sudah ada, baru setelah ada masalah tertentu, ayat itu turun. Itulah yang menjadikan Quran itu menjadi guidance atau menjadi kuda tunjuk bagi kehidupan kita. Nah baik, akhir turunnya waqad dhala al-Qur'anu yanzilu ila sanati allati litahaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rabi'il a'la. Al-Quran terus turun hingga tahun ketika Rasulullah SAW wafat dan berpindah ke Rafiqil A'la kepada Allah Ta'ala. Kapan? Kira-kira tahun ke-11 Hijriah. Wa anzala alaiha akhir
akhir ayat serta menurunkan ayat yang terakhir. Sebentar. Fa'akmalallahu dina wa atammahu. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Allah telah menyempurnakan agama. Jadi sudah selesai, sudah tamat gitu, nggak ada lagi turunnya wahyu. Karena sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat terakhir apa? Wahya qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah. Yaitu, nah ini ikhtilaf ya para ulama, ada yang mengatakan ini ayat terakhir ya Baqarah 276, ada yang mengatakan ayat terakhir itu adalah surah Al-Maidah ayat 3 ya. Macam-macam. Eh, Perbedaan pendapat tentang ayat-ayat mana dalam Quran yang diturunkan terakhir. Di dalam kitab ini, eh, Setaki mengambil ayat terakhir adalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba. Tinggalkanlah sisa riba. Ini surah Al-Baqarah ayat 276. Jadi diklaim ini adalah, atau sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah ayat yang terakhir. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Nah, wabidzalik ini dua kesimpulannya. Wabidzalik eh kamilat kali ya, kamilatul ahkam min haitsu hiya. Nah, jadi hukum-hukum syariat itu menjadi sempurna karena keberadaannya. Wasamala Quran wa amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu wa taqriratuhu ala ahkami jami'a ma yasduru 'anil insan min anwa'il a'mal. Jadi wasamal Quran ya, dan Quran ya eh, bersama amal perbuatan Rasulullah SAW. Ucapannya, persetujuannya mencakup apa? Ala ahkami jami'i ma yasduru 'anil insan. Mencakup hukum-hukum yang muncul dari manusia, min awalil amal, dari jenis-jenis perbuatan manusia. Ya, maksudnya gini. Jadi hukum syariat itu sudah sempurna gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Al-Maidah ayat 3. Yang ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar pun nangis. Karena sudah merasa ini tanda bahwa Nabi SAW sudah selesai tugasnya, dan kalau sudah selesai tugasnya maka dipanggil pulang. Nah itulah. Jadi ayat itu menegaskan sudah sempurna syariat Allah Ta'ala karena sudah berakhirnya wahyu. Nah, maka Islam menjadi agama yang sempurna, mencakup semua hukum-hukum atas seluruh jenis perbuatan manusia. Itulah syariat. Wabidzalika wujidal fiqhul Islam biwujudil ahkam syariah. Di anal fiqh ilmun bijumlatin minal ahkam syariah. Maka dengan adanya hukum syariat inilah fikih Islam terwujud. Karena ada hukum-hukum syariat tadi. Karena fikih adalah ilmu bijumlatin minal ahkam syariah, tentang membahas kumpulan hukum-hukum syariat. Fikih itu. Jadi kumpulan hukum syariat digali itu fikih seperti itu. Nah, baik. Jadi ini slide terakhir ya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW wafat, maka syariat telah sempurna. Maka kita menemukan bahwa syariat Islam itu mengatur semua hal dalam kehidupan manusia. Ya, dari kehidupan pribadi, hubungan seseorang atau kita dengan Allah Ta'ala. Diatur, nih tata cara sholat begini, tata cara puasa, ibadah haji begini. Gitu. Yang kedua adalah syariat hubungan kita dengan diri kita sendiri. Berupa apa? Makanan, minum. Ya, makanan yang halal seperti apa, minuman yang halal, yang haram nggak boleh, minuman keras nggak boleh, misalnya berpakaian menutup aurat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah syariat, yaitu hubungan kita dengan orang lain, muamalah, siasa, ya. Muamalah itu apa? Oh, banyak sekali. Eh, Jual beli misalnya, itu muamalah. Kemudian siasa, politik, politik Islam, khilafah, nah itu bagian siasa di Islam. Nah, eh, jadi dengan seperti itulah fikih Islam terwujud. Jadi kalau kita
Mana skema tadi? Nah, ini ya. Nah, jadi fikih ini bisa eh, nah ini kan fikih ya. Hukum syariah yang furu. Jadi bisa apa namanya? eh, hukum-hukum berkaitan dengan ibadah. Ada hukum yang berkaitan dengan muam. Apalagi kalau muamalah itu apa? Ekonomi, ya, sewa menyewa, jual beli itu muamalah. Kalau ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ada yang namanya ukubat. Kalau ukubat itu berarti saksi. Nah, kalau siasah di mana? Nah, bisa masuk ke muamalah politik. Walaupun identiknya dengan ekonomi dan seterusnya. Makanya hukum syariat ini mencakup semua hal kehidupan manusia. Baik, slide-nya, nah, coba kita cek slide tadi. Nah, memang slide-nya sudah habis ya. Nah, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan perihal bab fikih ya. Terima kasih, sampaikan kepada Ustaz Norman. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustaz. Kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait kajian Kitab Aksaksiyah Al-Islamiyah Juz 1 seputar fikih. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya. Sudah banyak Ya, itu di Alhamdulillah, syukron Ustaz. Kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian Kitab Aksaksiyah Al-Islamiyah Juz 1 seputar fikih. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung resen saja to the point pertanyaannya, atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan minta beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. di Ya, ini kolom chat sudah. ya, Alhamdulillah kita beralih kolom komentar Ustadz. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertama ini dari Ibu Yuni. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Dulu masih ada Nabi mendengar hukum langsung, berinteraksi langsung dengan sumber hukum, bukan dari membaca kitab-kitab. Bagaimana dengan kondisi saat ini yang tidak mondok atau ngaji kitab yang sangat sulit memahami sumber hukum? Nah, ini Ustadz ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa ditanggapi langsung Ustadz. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaannya bagaimana kondisi saat ini yang tidak mondok, ngaji kitab, sulit memahami sumber hukum. Ya, baik. Tuntunan dari Al-Qur'an ya Bu Yuni ya, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikr. Siapa ahli zikr? Itu ulama. Ya, jika kalian in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi, cara kita mengetahui hukum adalah dengan bertanya pada ulama. Bertanya langsung misalnya menemui ulama atau lewat atau menghadiri kajiannya atau lewat komunikasi WhatsApp atau membaca buku ulama. Bisa dengan berbagai cara kita bertemu dengan pendapat ulama. Karena itu, pada kondisi normal, memang setiap Korea, setiap kampung, setiap kota itu harus ada ulama, harus ada muftinya, harus ada gurunya, sehingga masyarakat itu belajar ke ulama tersebut, gitu. Ya, itu dalam kondisi normal seperti itu. Kalau sekarang kan kondisi agak kurang normal ya. Eh, Ustadz-ustadz banyak berkumpul di kota-kota besar. Ya, kalau di perkotaan kayaknya tidak sulit menemukan ulama, Ustadz. Kalau di kampung-kampung memang itu
agak sedikit, lebih sedikit, makanya banyak kristenisasi. Tapi dengan adanya akses digital seharusnya sekarang lebih mudah gitu ya. Eh, me, mencari pendapat ulama gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita bertanya pada guru kita, itu caranya ya. Nah, misalnya ya Amiruna Syekh atau Abu Rostah itu sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan fikih. Kemudian beliau menjawab di dalam tanya jawabnya ya. Yang biasanya dipublikasikan di Facebooknya beliau ya, Facebook Amir gitu. Atau ada yang membukukan dalam buku tanya jawab gitu. Nah itu, jadi caranya kita bertanya kalau untuk sekarang ya, ingin tahu bagaimana hukumnya bertanya. Memang kita ini tidak dituntut untuk menggali langsung dari sumber hukum. Sumber hukum kan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kita menggali langsung? Nggak mesti ya. Kalau kita belum tahu, belum punya ilmunya untuk menggali, tidak tidak mesti menggali langsung dari Quran dan Sunnah. Nah, cukup bertanya pada yang tahu saja. Fas'alu ala dzikri. Tapi kalau kita ingin upgrade kemampuan diri kita dan wawasan kita, nah bolehlah kita kita cari tahu dapurnya. Bagaimana ulama apa berpendapat demikian, dalilnya apa, metodenya apa, itu bisa. Jadi intinya apa? Bertanyalah pada yang tahu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ya, syukron Ustadz. Berikutnya dari Ibu Dewi. Assalamualaikum. Afan Ustadz. Sebelum hijrah, mengapa tidak disebut periode hukum? Padahal sudah ada larangan-larangan di ayat Makkiyah. Baik. Ya, mohon tanggapan Ustadz. Kenapa tidak disebut ayat hukum? Ya, karena apa? Karena tidak dominan. Jadi di Madinah juga bukan berarti tidak bicara akidah ya. Ya, dialog-dialog dengan orang Yahudi Madinah itu kan juga masalah akidah. Tapi ayat Madaniyah tidak disebut periode akidah. Walaupun juga tidak lepas dari ayat-ayat tentang akidah. Karena apa? Karena dominan hukum. Nah, di Mekah, hukum itu tidak dominan. Sangat sedikit gitu ayat hukum. Yang dominan, makanya tadi disebutnya fi majmu'iha, secara umum. Ya, kita sebutnya secara umum. Jadi kalau eh, misalnya kita punya gelas berisi air kopi, tapi ada setetes air teh masuk ke dalam kopi, ke dalam gelas gitu. Ya jangan setetes, satu sendok kecil lah gitu ya. Misalnya. Tetap air kopi atau sudah jadi air teh? Nah, tetap air kopi kan? Karena si tehnya tuh nggak dominan. Ini air kopi cuman ada teh masuk dikit tadi. Tetap air kopi gitu. Seperti itu. Jadi karena dominannya itu adalah ayat yang bukan hukum. Kenapa disebutnya ayat akidah? Nah, kalau di Madinah dominannya ayat hukum. Ya kita bicara dominannya. Majmuk itu apa namanya? Secara umum keseluruhan. Wallahu a'lam. Gitu ya. Baik, syukron Ustadz. Berikutnya dari Bapak Hendrik. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan kaum liberal yang masih mengaku Muslim, bahkan mengatakan Selamat Natal ada dalilnya dalam Quran Surat Maryam ayat 33. Apakah hukum syariah bisa menindak mereka? Baik. Oke, saya ini buka surat Maryam ayat 33 ya. Wassalamu alayya wa wulitu wa yawma amutu wa yawma ba'atsu hayya. Ya, eh, eh, itu kan kalam Nabi Isa ya. Selamat atasku, sejahtera, semoga dilimpahkan kepadaku. Ya, yauma wulitu di hari kelahiranku. Nah, gitu ya. Ya, wassalamu alayya wa wulitu dan kesejahteraan atasku di hari kelahiran. Jadi seolah-olah ini kan ayat ini seolah menunjukkan Nabi Isa aja mengucap salam, selamat, ya, kesejahteraan ketika hari kelahiranku. Jadi kita ini memperingati kelahiran Nabi Isa. Ini pendapat yang terlalu polos ya. Kaum Nasrani itu memperingati Natal bukan sekedar hari lahir Nabi Isa, tapi hari lahir Tuhan. Mereka menganggap Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Jadi
konsep di balik Natal adalah keyakinan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu konsep Natal itu bukan sekedar hari lahir aja seperti kita memperingati Maulid Nabi SAW. Kita memperingati Maulid Nabi juga konsep di baliknya apa? Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi gitu. Itu konsepnya. Nah, kalau Natal ya itu tidak seperti Maulid Nabi SAW karena bukan memperingati kelahiran Nabi Isa sebagai sebagai Nabi, tapi sebagai Tuhan gitu. Jadi nggak bisa tuh Maryam ayat 33 itu digunakan untuk membenarkan eh, ikut mensiarkan Natal gitu. Itu tidak cocok. Itu adalah kias ma'al farid gitu ya. Nggak cocok kayak tadi digunakan gitu. Wallahu a'lam. Gitu ya. Ya, udah scroll start. Berikutnya dari Pak Jono. Bagaimana dengan tafsir Quran per ayat di kajian-kajian masjid yang menjelaskan ayat Quran dalam pandangan ustadznya? Apakah bisa menjadi hukum, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ya, Ustadz. kalau ustadznya adalah seorang mujtahid ulama ya jadi hukum tuh. Tapi kalau bukan ya nggak bisa. Artinya nggak bisa tuh satu ayat itu langsung diambil hukum. Kecuali lewat penggalian dengan usul fikih atau kemudian dirujukan kepada pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih barulah jadi hukum. Contoh ya misalnya ini ya ada ayat isinya perintah tapi jadi wajib nggak misalnya ayat ini ya adalah sholat Jumu'ah ya faida qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardh. Artinya apa? Setelah apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Fantasiru. Itu kata perintah. Pertanyaannya, hukumnya apa bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat? Berdasarkan ayat tadi. Katanya kata perintah. Fantasiru. Faida qudiyatis sholatu fantasiru. Jika selesai sholat Jumat, fantasiru. Bertebarlah. Menyebar. Gimana tuh? Kalau kita menyimpulkan secara dangkal, maka kita akan menyimpulkan wajib. Kenapa? Karena katanya kata perintah. Kata perintah. Fantasi. Padahal apa? Ternyata hukumnya bukan wajib. Juga bukan sunnah, tapi mubah. Ya. Lah kok bisa mubah? Itulah harus belajar usul fiqh. Gitu. Jadi nggak bisa tuh langsung disimpulkan, gitu ya. Kecuali kita sudah tahu hukum fikih. Baik. Itu ya. Wallahu a'lam. Syukran, Ustadz. Semoga menjawab. Berikutnya dari Bapak Kenny. Bagaimana dengan orang munafik yang menolak jihad atau sholat atau zakat, yang mereka membuat fikih menurut hawa nafsunya sendiri, Ustadz? Ada juga artis atau pejabat yang punya pelakor atau simpanan istri siri atas dalil poligami. Bagaimana itu, Ustadz? Ya, ini pertanyaan jadi banyak ya kalau. Pertama soal menolak jihad sholat gini ya. Menolak itu kalau menolak ayatnya, menolak kewajiban yang jelas. Di dalam ayat-ayat yang muhkam, yang qot'i, artinya yang jelas terang benderang gitu. Berarti menolak ayatnya dan itu bisa berdampak kepada kemurtadan. Misalnya menolak kewajiban sholat. Jelas sholat itu wajib itu nggak ada interpretasi gitu ya. Atau kewajiban puasa atau kewajiban jihad. Jadi menolak ayatnya. Misalkan kutiba alaikumusiyam, saya nggak percaya ayat ini. Nah, itu bisa kafir. Misalnya gitu ya. Jadi ayat-ayat yang sifatnya muhkam, qat'i, ma'lumin nadin bidaruh itu ketika ditolak bisa nggak gini. Semua ayat kalau ditolak itu mengakibatkan pelakunya kafir. Mau ayatnya muhkam, mutasabihat, ditolak ayatnya. Saya nolak ayat ini. Gitu ya. Itu bisa menjadi kafir. Yang kedua, dia juga menolak kalau juga ada orang menolak hukum yang sudah pasti, hukum yang sudah maklumin nadin bidororo. Misalnya sholat wajib 5 waktu, itu bisa kafir. Gitu. Ya, karena dalilnya qot'i. Gitu. Nah, itu ya.
Jadi hati-hati. Kalau menolak kewajiban yang sudah terang benderang itu bisa mengakibatkan kekufuran. Beda dengan fikih yang tadi furu'iyah gitu, yang masih memungkinkan perbedaan satu, yang kedua memungkinkan orang nggak tahu juga. Itu nggak bisa kita kafirkan. Orang yang berkeyakinan kunut sunnah, yang menolak kunut nggak bisa dikafirkan. Bahkan nggak bisa diingkari, karena bukan kemungkaran. Kemudian misalnya apa? Baca Fatihah dalam sholat jahar, Bismillahnya dibaca nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiga mazhab berpendapat tidak disiarkan. Langsung Bismillahnya sir, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Satu mazhab Syafi'i berpendapat dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu furu, cabang, nggak bisa saling mengkafir. Tapi kalau nggak wajib sholat isya, kafir dia, kafir, gitu ya. Wajib, wajibnya tuh sholat zuhur, isya nggak wajib, kafir. Kenapa? Menolak kewajiban yang sudah maklum minadi midororoh, kewajiban yang tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Itu. Oke, pertanyaan kedua agak menggelitik. Ada juga artis pejabat yang punya pelakor simpanan atas dari poligami. Ya, nanti dibedakan antara apa? Antara tadi menolak ayat kalau itu bisa makan kekafiran dengan kemudian maksiat. Maksiat itu misalnya apa? Berzina itu maksiat. Ya, berzina itu maksiat. Oke, nikah siri maksiat tidak? Tidak. Kenapa? Karena nikah siri itu nikah yang tidak dicatat itu aja. Selama ada kedua mempelai, ada saksi, ada wali ya, sah gitu ya hukumnya secara hukum Islam. Itu. Nah soal simpanan tidak simpanan, nah itu soal lain. Ini menikah atau bukan menikah diperjelas dulu ininya pertanyaannya gitu. Kalau simpanannya tidak dinikahi berarti zina, zina berarti dosa gitu ya. Jadi istilah simpanan ini kan istilah yang sangat apa ya perlu diperjelas ya. Maksud simpanan itu apa maksudnya? Tidak diketahui. Nah sekarang tidak diketahuinya itu gimana? Tidak diketahui oleh istri. Kalau dia berupa pasangan zina ya haram, dosa besar. Gitu. Ya. Tapi tidak diketahui istri berupa pernikahan sah ya tidak dosa. Gitu. Ya. Nah, cuman nanti akan ada kezoliman ketika tidak adil. Ya, kenapa? Kenapa tidak adil? Karena tidak saling tahu gitu. Bagaimana bisa membagi giliran, bagaimana bisa nanti pembicaraan tentang waris kalau tidak didiskusikan di antara istri-istrinya. Kenapa? Karena tidak saling mengetahui tadi, dirahasiakan, itu aja. Pernikahannya sih nggak dosa ya, siri itu kan nggak dosa. Nah, tapi nanti ada potensi kezaliman ketika apa? Ketika tidak adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Tuh. Jadi bukan karena poligaminya ya dosanya, tapi karena tidak adilnya itu. Bukan karena sirinya ya dosanya bukan. Siri nggak dosa. Cuman nanti setelahnya itu bisa adil nggak? Ya kalau bisa adil ya nggak masalah. Setelah nikah siri kemudian bisa adil, ya nggak masalah. Tapi kalau tidak adil, nah itu jadi dosa. Baik, itu ya, wallahu a'lam. Ya, syukron Ustaz. Semoga menjawab. Berikutnya dari Bapak Randy. Kalau Quran berangsur-angsur atau munajaman, mengapa fikih masih bisa update seperti munculnya fatwa-fatwa ulama, Ustadz? Apakah berarti Quran itu update sepanjang masa? Nah, ini menarik, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi Quran itu turun dalam bentuk mujmal. Jadi dalil-dalilnya itu global gitu. Makanya kita kan dalil itu ada empat ya. Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jadi Quran yang mujmal ada penjelasan di dalam hadis. Hadis juga kerincian hadis juga terbatas. Ada nggak hadis tentang GoPay? Nggak ada juga, ya kan? Nah, ada nggak misalnya eh, hadis tentang sholat dalam pesawat? Nggak ada juga gitu kan? Jadi ada fakta-fakta baru yang tidak dimuat dalam dalil, baik Quran maupun hadis. Tapi bisa dijawab tidak? Hukumnya apa? Bisa. Kenapa? Karena semuanya itu bisa dirujukan secara globalnya dalam ayat-ayat yang ada. Jadi Quran itu sifatnya ayatnya itu global, kecuali beberapa ayat saja yang sifatnya rinci. Hitungan waris rinci misalnya. Ya, masalah talak rinci. Nah, tapi banyak dari Quran, masalah hukumnya berupa sesuatu yang global. Nah, gitu ya. Nah, hal yang global itu kan bisa dipakai sepanjang zaman, gitu. Nah, makanya nanti ada metodologi istinbat untuk menghadapi
problem-problem yang baru ada, ya. Nah, Quran tidak rinci mencakup semua hal karena manusia kan berkembang terus. Ya, manusia berkembang terus sampai hari kiamat nih. Bagaimana Quran bisa merinci semuanya? Itu tebal ya. Quran jadi sangat tebal ya. Makanya Quran itu berupa ayat-ayat yang sifatnya bunyinya global atau mujmal. Barulah nanti digali oleh istimbat oleh ulama, ya. Bisa menggunakan kias misalnya, gitu kan. Kias itu analogi. Jadi kalau kita bicara gimana sih hukum GoPay, hukum bunga bank, hukum sholat dalam pesawat, yang itu baru ada zaman sekarang. Ya, nanti dicari tuh kiasnya, analoginya kemana gitu. Analoginya lebih tepatnya ke ayat yang mana atau ke hadis yang mana. Barulah digali hukumnya apa. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Ya, syukron Ustadz. Semoga menjawab. Berikutnya dari Ibu Eliranti. Izin Ustadz, ada dua pertanyaan ini Ustadz. Satu, fikih pembagian warisan apakah termasuk usul fikih? Kalau iya, yang mana yang bisa disebut cabang masalah waris? Kedua, bolehkah memutuskan sendiri pembagian waris rata saja antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar adil? Dan bagaimana hukumnya? Syukron. Nah, ini pertanyaan melebar ke waris, Ustaz. Baik. Fikih pembagian warisan apakah termasuk usul? Mungkin maksudnya usul ya, bukan usul fikih ya. Usul. Kalau usul fikih mah bukan fikih, tapi metode. Nah, jadi ada usul, ada cabang. Bukan usul fikih ya, usul. Ya. Jadi ada masalah usul, ada masalah cabang. Baik. Jadi bahwa waris itu harus dibagi berdasarkan Islam itu usul. Maksudnya itu kalau kita ada warisan ya wajib dengan hukum Islam, itu usul. Nah, sekarang cabangnya gimana? Cabang itu berarti kerincian kan? Nah, yang dimaksud cabang adalah cara pembagian warisnya. Itu fikihnya itu. Fikih waris namanya. Fikih waris. Ya. Nah, itu masalah cabang. Itu ya. Jadi pertanyaan nomor satu itu kan maksudnya ya. Yang mana yang cabang? Yang cabang itu adalah tata cara warisnya, pembagian waris nih kalau kepada yang meninggal seorang laki-laki untuk istri berapa bagian, untuk anak berapa bagian, untuk saudara berapa bagian. Nah, itu ya. Itu kan ada hitungnya silakan dikaji di kitab-kitab fikih. Di bab fikih waris. Itu ada hitungannya. Nah, itu namanya cabang. Oke. Nomor dua, bolehkah memutuskan sendiri dibagi rata? Gini, disebut cabang bukan berarti tidak mengikat. Cabang itu mengikat. Misalnya, tata cara sholat gimana? Dari takbir sampai salam. Mengikat nggak? Mengikat. Boleh nggak sholat salam dulu, baru sujud, setelah sujud ruku? Boleh nggak? Nggak boleh. Urutannya itu sudah tauqifiyah gitu. Dari mulai apa namanya takbiratul ihram sampai salam. Jadi cabang itu ngikat, ya. Ah, eh, misalnya juga cabang-cabang yang sifatnya ikhtilaf. Itu juga terbatas. Tidak kemudian kita jadi bebas punya pendapat. Enggak, misalnya gini. Untuk dari kita sholat nih, sholat ya, sholat. Dari i'tidal kita mau ruku gitu. Maaf, mau sujud. Mana yang turun duluan? Tangan atau kaki? Tangan atau lutut? Itu cabang kan? Dan itu ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapatnya hanya dua itu aja. Tangan atau lutut. Jadi ada dalil yang menunjukkan lutut dulu, ada dalil menunjukkan tangan dulu. Sehingga ada dua mazhab di situ. Ada mazhab yang tangan dulu, ada mazhab yang lutut dulu. Itu kan? Nggak masalah. Nah, yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kepala duluan. Mau sujud nih, dari i'tidal mau sujud, kepala duluan yang mendarat. Nggak boleh begitu kan? Nah, jadi namanya perbedaan dalam fikih itu juga tidak berarti kita jadi bebas. Tetap perbedaan itu ada opsi-opsi yang dibatasi gitu ya, ada opsi-opsi yang dibatasi. Coba tasahud akhir, telunjuknya Bapak Ibu ngangkat dari awal atau ngangkat pas ilallah gitu, atau ngangkat sebentar turun lagi. Kalau ngangkat dari awal saya nggak tahu ya, Allah alam. Tapi kalau yang dua terakhir itu kan ada perbedaan pendapat. Apakah ngangkat dari la ilaha asyhadu an la ilaha illallah terus sampai salam, ngangkat gitu ya dari situ, atau illallah ngangkat turun lagi. Nah, itu kan ada dua pendapat. Telunjuk kita ya, telunjuk kita ngangkat ketika tasahud. Ada beberapa pendapat. Tapi kan dibatasi pendapat itu saja, bukan berarti boleh
Kita yang ngangkat jari jari kelingking aja, ya nggak boleh. Ya, ini kan masalah cabang, masalah furu. Iya, furu juga dibatasi. Furu itu tidak berarti bebas. Nah, dalam masalah waris, cabang yang dalam arti kaifiyah ya, tata cara waris, hitung-hitung waris, itu fikih waris yang mengikat kita. Jadi nggak boleh keluar dari situ. Misalnya apa? Bagi rata, ya nggak boleh. Wah ya, kalau gitu untuk apa itu ayat-ayat waris kalau ujung-ujungnya bagi rata? Dengan alasan supaya adil. Adil menurut siapa? Keadilan itu harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah rata itu adil? Belum tentu. Bapak Ibu punya anak, ada yang masih kecil kelas 1 SD, ada yang sudah kelas 3 SMA, sama-sama dikasih 10.000, adil nggak? Nggak adil. Yang masih kelas 1 SD jajannya sedikit. Ya apa? Biayanya kebutuhan dikit. Yang sudah kelas 3 SMA dia harus beli. Dia harus bensin, dia harus beli makan, karena lebih lama sekolahnya, beli buku dan sebagainya. Kan nggak adil lalu sama-sama uang sakunya sama. Adil itu tidak sama rata. Adil itu sesuai dengan porsi. Dan yang tahu itu Allah Ta'ala dalam hal waris. Jadi kita kembalikan pada Allah. Gitu ya. Jadi jangan mengarang sendiri keadilan. Ini biar rata, biar biar adil kita rata. Kalau gitu kenapa Allah bikin hitungan-hitungan begitu? Kalau ternyata ujung-ujungnya dibagi rata. Nah, jadi waris itu kerjakan dulu saya hukum Islam. Bagi dulu sampai di tangannya gitu. Nih saya dapatnya sekian, bagian sekian sampai di tangannya udah dapat. Kalaupun mau dibagi ulang setelah dapat semuanya. Nah, udah dapat semuanya udah dibagi sampai di tangannya dia hartanya. Baru kita mau berembuk lagi silakan musyawarah. Gimana nih kalau kita sekarang ini kan misalnya nih adik kita nih masih kesulitan nih ya dari uang waris yang sudah didapat, bolehlah dibagi di-share lagi kepada adik kita. Boleh ya gitu. Nah, itu diminta keridhaan, tidak memaksa. Gitu ya. Statusnya apa? Hadiah aja, sedekah, bukan waris. Itu pun kalau ridho. Kalau nggak ridho ya ya nggak dipaksa, nggak boleh maksa. Karena apa? Karena itu hak milik dia sudah dibagi warisan. Jadi sudah menjadi hak milik dia. Makanya waris itu wajib ditunaikan dulu warisnya dan harus segera dan sesuai hitungan sampai ke tangan yang berhak. Jangan pokoknya ini waris soal Islam ya. Setelah itu kita bagi rata. Tapi uangnya belum dikasih, belum di apa wah harta warisnya belum dibagikan. Nah, itu sama aja mengakali hukum. Nanti orang yang terlibat di situ akan merasa dijebak saja dan nurut-nurut saja gitu. Nah, makanya benar adalah dibagikan dulu sesuai dengan aturan warisan dalam syariat Islam. Ya, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, syukron Ustaz. Semoga menjawab Ibu Eliranti. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi Ustaz dari peserta Bapak Denny. Bagaimana Ustaz? Bagaimana dengan KUHP atau KUHAP yang digali dari hukum Islam Ustaz? Apakah wajib ditaati? Nah, ini juga pertanyaan yang ini cukup unik Ustaz. Kuhap yang KUHP itu bukan dari hukum Islam, Pak. Itu dari Undang-Undang Dasar 45, bukan dari hukum Islam. Gitu. Clear ya? Bukan dari hukum Islam. Hukum Islam itu digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya Ibu Eliranti raise hand Ustadz. Bagaimana Ustadz? Apakah Ya, monggo. ditanggapi? Nggih, silakan Monggo, Ibu Pak. Eliranti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait waris gitu. Saya mohon penjelasannya secara usul. Waris itu apakah yang berasal dari ayah kepada anak-anak? Karena kita di Indonesia ini punya budaya ada apa namanya kayak di daerah Minangkabau itu kan ada namanya apa namanya pusaka tinggi, pusaka rendah. Menurut adatnya gitu. Kalau pusaka tinggi itu adalah tanah sawah ladang segala macam yang diwariskan dari perempuan ke perempuan. Kemudian kalau pusaka rendah itu baru dari ayah kepada anak-anak. Nah, itu menurut usul secara fikih itu bagaimana? Apakah memang ada itu? Kemudian kalau nggak ada,
menerapkan hukum Islam ini agar semua sawah ladang tadi itu nggak menggunakan hukum adat, tapi kita menggunakan hukum dari Islam. Tapi cuman dia bukan berasal dari ayah, cuma berasal dari dahulu kalanya nenek-nenek itu dari perempuan ke perempuan ke perempuan gitu. Nah, mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini wawasan baru ya. Saya juga baru tahu ada semacam itu hukum apa tadi pusaka tinggi, pusaka rendah ya. Eh, Mungkin fakta detailnya juga saya kurang menguasai. Namun kalau mau dianalisis ya tinggal dilihat saja apakah pembagiannya sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Jadi kalau menghukumi adat itu kan namanya adat itu bisa benar bisa salah. Ya adat yang benar boleh kita jalankan, adat yang salah kita tinggalkan. Nah cara mengukur benar salahnya ya dilihat dari hukum Islamnya. Ini adat sesuai hukum Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Jadi eh, prinsipnya dalam waris itu adalah siapa yang meninggal itu dulu ya. Itu dulu siapa yang meninggal, gitu kan? Nah, kemudian yang meninggal ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang meninggal ini posisinya bisa seorang ayah, seorang anak, gitu ya. Seorang ibu, misal. Ya, pada yang sama seorang laki-laki itu ayah, ya kakek, ya, atau dia seorang anak, gitu kan? Atau dia seorang saudara pada saat yang sama, gitu. Demikian juga seorang perempuan. Nah, tinggal lihat siapa yang meninggal, gitu kan? Oke, yang meninggal itu seorang laki-laki. Oke, baik dia punya siapa aja. Dia punya anak sekian, punya saudara sekian, punya orang tua, dan sebagainya. Atau tidak punya orang tua, atau punya istri satu, punya istri dua, dan seterusnya. Yang meninggal seorang wanita, oke, wanita ini punya siapa? Punya suami, misalkan, atau tidak punya suami, ya, misalkan sudah meninggal suaminya duluan, tinggal dia punya anak berapa, laki-laki perempuan berapa, saudara berapa, nah, baru kemudian dibagi berdasarkan hukum Islam, itu dulu. Jadi pertanyaan pertamanya yang meninggal itu punya harta tidak, itu dulu kan. Ketika dia punya harta baru dibagi berdasarkan hukum Islam. Itu aja cara cara melihatnya ya. Jadi gimana kita menanggapi adat kalau bersesuaian dengan syariat ya silakan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, nah itu perlu kesadaran, perlu penyadaran. Ya memang perlu kesadaran keislaman ya, perlu kemudian belajar Islam memang keluarga kita ini. Perlu adanya dakwah ya dari yang sudah paham ya, memberikan dakwah pada keluarganya agar pembagian waris sesuai syariat. Yang paling efektif tentu saja adalah penerapan oleh negara. Memang selama belum penerapan oleh negara gitu terus tuh. Adat-adat itu karena dijaga terus, ada penjaganya gitu ya, ada penjaga tradisi, penjaga adat. Agak sulit menembusnya tuh, sulit menentukan adat karena ada penjaganya gitu. Biasanya begitu kan ya di daerah-daerah gitu. Ada penjaga adatnya. Nah, kalau penjaga adatnya bisa didakwahi dan kemudian kembali pada syariat, ya alhamdulillah. Nah, cuman kan itu perlu effort kalau semua masyarakat dibegitukan itu memang perlu ada kekuatan selain kesadaran perlu ada kekuatan tanda kutip paksaan dari negara yang menerapkan syariat gitu. Ya, jadi memang kan pilar syariat Islam itu kan tiga, satu kesadaran atau ketakwaan individu, dua kontrol masyarakat, tiga penerapan oleh negara. Tiga-tiganya beriringan saling menguatkan. Nah, jadi poin pertama dan kedua individu dan masyarakat itu pun kesadaran lewat apa? Lewat belajar, lewat ngaji, lewat halakoh, lewat pengajian umum, lewat pendidikan gitu ya. Lewat apa para ulama sebagai sadar masyarakat oh harus taat syariat yang kedua dari negara penerapan negara juga menerapkan pendidikan negara juga menerapkan waris memaksa tanda kutip semua waris harus berlaku sesuai hukum Islam ya begitu kan? Nah itu nah kita dua-duanya kan lemah ini pertama kesadarannya masih lemah masih butuh dakwah yang kedua dari negara juga tidak ada penerapan ya secara memaksa soal hukum waris itulah yang menyebabkan tadi mungkin masih adanya praktek-praktek yang eh, bertentangan dengan hukum syariat. Yang bisa kita lakukan sekarang apa? Ya paling dakwah gitu. Kita memberikan penyadaran dan kesadaran. Wallahu a'lam. Ya, syukron Ustadz. Bagaimana Ibu Eliranti? Apakah ada tanggapannya? Apakah sudah cukup? Sedikit gini, maksudnya gini ya, kayak yang tanah sawah ladang itu kan turun-temurun di kebiasaan tradisi Minangkabau itu adalah punya dikelola atau diurus oleh perempuan. Jadi nanti misalnya nenek kita meninggal jatuh ke anak perempuannya, terus anak perempuan itu ibu kita, terus meninggal jatuh ke kita kan. Jadi itu bukan pencarian dari seorang ayah atau suami gitu. Kalau misalnya nanti dalam rapat keluarga mereka mau menerima hukum Islam,
apakah pembagiannya itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an di fikih waris, karena dia bukan punya ayah kita. Nah, atau dibagi rata saja gitu. Nah, itu mohon penegasannya gitu. Jazakallah khair. Iya, ini misalkan tadi contohnya tanah yang diwariskan dari perempuan ke perempuan ya. Nih, seorang perempuan Iya, meninggal, seorang dia punya tanah. Berarti kalau dengan tradisi itu, tanah itu hanya akan diwariskan kepada anak perempuan. Itu maksudnya. Ya iya. kan, Bu ya? Kalau di Minangkabau begitu. Misalnya dia punya Karena kan tanah, Minangkabau itu eh, matrilineal. ya, taruhlah seorang wanita, dia punya tanah 100 hektar. Oke? Dia punya anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian. Meninggallah si ibu tadi. Gitu kan? Hmm. Nah, kemudian yang dapat waris siapa? Hanya anak perempuannya saja. Begitu maksudnya. Halo? Halo, Bu siapa tadi? Ya, bagaimana Ustaz? Jadi, ya, ya, jadi Ya, 100 hektar tadi yang dimiliki seorang perempuan tadi, ketika dia meninggal, 100 hektar itu otomatis jatuh ke tangan perempuan, anak perempuannya kan? Gitu maksudnya. iya, iya. Jadi misalnya gini, Kalau anak ibu kita dapat waris nih dari nenek kita, tapi kebetulan nih, tapi tapi kan menurut adat itu hanya anak perempuan yang 6 itu yang dapat gitu loh. Dibagi ke 6 perempuan itu. Nanti kalau meninggal kita, jadi kan ada 6 orang nih, satu orang meninggal misalnya karena dia udah dapat, baik, jatuhnya ke anak perempuannya dia juga kalau dia punya anak perempuan gitu. Kalau dia nggak punya anak perempuan, itu dikasih ke eh, saudara perempuannya lagi yang memang udah dapet tapi kasih saudara perempuan itu. Jadi di Minangkabau itu memang laki-laki nggak ini nggak bisa menerima harta pusaka lah istilahnya di sana itu gitu. Nah jadi iya, kembali. itu kan tidak sesuai syariat kan? Tidak sesuai syariat yang seperti itu. Kalau dia meninggal masih punya suami, bagaimana? Suaminya nggak dapat kan berarti kan? Dia meninggal punya anak laki-laki tidak dapat. Nah, itu bertentangan dengan syariat gitu. Jadi kalau misalkan kemudian mau taat syariat, ya berarti eh, warisan dari ibu tadi itu dianggap Iya, itulah warisannya. Misalkan ada tanah, yaitu tanah warisannya dibagikan bukan hanya kepada anak perempuan, tapi kepada ahli warisnya. Karena ahli warisnya iya. bukan hanya anak, Oh, jadi iya, sesuai dengan ada anak. nanti kalau dia meninggal suaminya masih ada, kan dapat juga suami sekian bagian itu kan anak laki-laki sekian bagian. Jadi tadi kalau ada kalimat pengkhususan hanya diwariskan pada anak perempuan dari seorang ibu yang meninggal. Nah, itu yang poin yang bertentangan secara prinsip dengan hukum waris dalam Islam. Gitu. Wallahu a'lam. Iya. Jadi hukumnya tetap aja pembagiannya tuh 2 banding 1 gitu ya, 1 banding 2 ya tetap ya. eh Tidak mesti harus dilihat nanti kan apakah masih ada suaminya, apakah ada penghalang. 1 banding 2 itu nggak selalu ya. Itu kan dalam kondisi tertentu 1 banding 2 itu. Dilihat dulu apakah ada saudaranya, dia punya masih masih ada orang tuanya. Ada kalanya seorang seorang meninggal, orang tuanya masih ada. Kan mereka berhak dapat warisan. Nanti kalau ada suaminya gimana? Oh, Nah, kan ada bagian-bagiannya masing-masing ya. Gitu. Jadi dihitung masing-masing iya. berdasarkan itu kalau nggak salah ada juga Ya, aplikasinya warisnya. Gitu. Wallahu oh, a'lam. ya, jazakallah khair. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Ustadz. Syukron, jazakallah. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Banyak pertanyaan ini Ustadz. Sepertinya pertanyaan terakhir Ya. ini Ustadz, bagaimana? Iya, dari Bapak Tony, bagaimana kita bisa menindak orang kafir atau munafik atau fasik yang melecehkan Islam, Ustadz? Lebih dari 100 tahun umat tanpa khilafah, umat diakali dan dibodoh-bodohi dengan hukum sekuler, Undang-Undang Dasar 45, dan lain-lain. Bagaimana respon kita, Ustadz? Nah, ini pertanyaannya tajam sekali, Ustadz. Tajam sekali ya. Alhamdulillah. Baik. Yang kita bisa lakukan hari ini ya adalah
melakukan ghazwul fikri terhadap orang-orang seperti itu. Atau bukan ghazwul fikri, namanya sira'ul fikr, yaitu perang pemikiran ya. Kita membantah, mengcounter pemikiran-pemikiran subhat yang seringkali dilontarkan oleh orang-orang fasik, orang-orang liberal itu. Saya mereka menyatakan syariat itu tidak wajib lagi, menyatakan tidak perlu negara Islam, dan seterusnya. Apalagi mereka menghina Islam ya, menghina syariat gitu. Itu harus kita counter ya. Yang paling utama counter itu ke masyarakat sebetulnya yang menjadi korban mereka. Supaya masyarakat tidak menelan pemikiran mereka begitu saja. Maka kita edukasi di masyarakat itu yang paling penting. Di samping mengcounter langsung pemikiran mereka. Namanya sira'ul fikr ya, benturan pemikiran. Nah, tapi kalau sudah ada khalifah yang menerapkan hukum Islam, maka mereka-mereka itu bisa dihukum oleh khalifah karena termasuk ke dalam zindik ya. Nah, zindik itu sampai pada tahap tertentu ya kemurtadan bisa dihukum mati ya. Apalagi mereka menghina Islam ya. Jadi kalau setelah hukum Islam diterapkan itu tidak semua kejahatan dihukum. Misalnya yang mencuri di sebelum ini ya, sebelum khilafah ada gitu kan, ada yang mencuri nggak kemudian dipotong tangan karena kejadiannya tuh dulu gitu, tidak berlaku surut. Nah, kecuali beberapa hal yang berlaku surut, yaitu apa? Yang dampaknya sampai sekarang dan juga yang menghina Islam, menghina Allah, Al-Quran, menghina Nabi, menghina syariat, itu nanti akan dihukum dengan keras oleh khalifah yang menerapkan hukum Islam. Bisa jadi sampai hukuman mati kalau memang parah sekali ya penistaannya kepada agama Islam. Itu. Kalau sekarang ya sambil kita memperjuangkan adanya kepemimpinan atau khalifah yang menerapkan hukum Islam, juga kita mengkonter pemikiran-pemikiran liberal atau pemikiran-pemikiran Barat yang mereka usung, mereka sebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Baik Ustadz, barangkali ada closing statement Ustadz. Closing statement, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga dengan pembahasan ini eh, kita mendapatkan sedikit gambaran umum ya tentang fikih. Ini baru mukadimah saja sebetulnya. Yang insya Allah di pekan mendatang kita akan bahas lanjut ke pembahasan tentang perkembangan fikih ya. Kalau tadi kan fikihnya, fikih itu apa definisinya. Nah, kalau minggu depan lebih kepada bagaimana dalam sejarah itu munculnya perkembangan fikih ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang dalam ketaatan sehingga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang lain dan semoga kita semua senantiasa Allah berikan istiqomahan dan juga kekuatan dalam terus menggali dan mencari ilmu-ilmu keislaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.